lost. Waste Halo? Halo teman-teman, bisa dengar suara saya tidak? Mbak Ratna, Mbak Pina, bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Halo Mbak Ratna, Mbak Pina, bisa dengar suara saya? Bisa tidak ya? Oke, bisa ya. Jadi, kita lanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang, ya kan? Di KDI kemarin kita sudah membahas mengenai, bentar ya, saya ini soalnya saya buka ininya di presentasinya tidak bisa terbuka, jadi saya akan share screen. So share screen and so khusus. Oke. My desktop. Oke. Oke. Teman-teman bisa lihat nggak ini layar saya? Bisa lihat? Oh ya, bisa ya. Oke. Oke. Nah, kemarin kan di TIP kita sudah membahas pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Sekarang kita akan mencatat posting ke dalam buku pembantu, ya. Satu-satu aja.
kita lihat halaman 87. Malam Mbak Rini. Ini sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini perusahaan dagang. Kemarin kita sudah bahas pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Sekarang kita akan membahas posting dalam buku pembantu. Jadi teman-teman yang tidak datang ke KDI semalam, nah jadi teman-teman kita diharapkan belajar mandiri ya. Jadi bagaimana caranya kalau belajar sendiri nanti nggak tahu apa yang mau dipelajari. Nah ini dia, pastikan teman-teman sudah bisa menyelesaikan atau bisa mendeskripsikan, mengidentifikasikan ataupun bisa mencapai tujuan pembelajaran ini yang di halaman 24 ya. Nah kalau sudah bisa berarti pembelajaran teman-teman sudah berhasil seperti itu ya. Nah ini kemarin sudah kita bahas jurnal pembelian, jurnal penjualan sudah. Nah tapi kita belum ini sih, belum. Kemarin itu kita masih mencatat ininya kan, masih teori-teorinya kan, belum ada pencatatannya kan. Kita masuklah ke pencatatannya ya. Kalau teori-teorinya nanti teman-teman bisa baca inilah, baca sendiri ya. Kita masuk ke pencatatan aja. Setuju? Gimana menurut teman-teman? Atau kita ke copy? Kalau kita ke topik yang selanjutnya nanti teman-teman tidak bisa memahaminya karena kan ini kalau siklus ini kan harus berurutan dia baru bisa. Makanya nanti teman-teman benar-benar diperhatikan ya. Kita masuk ke pencatatannya aja lah kalau gitu. Oke. Kita langsung ke contoh. Jadi saya ulang aja sedikit ya. Nah, jadi kan karena ini perusahaan dagang, dia mempunyai transaksi yang terjadi, transaksi yang sama gitu. Maksudnya yang sama-sama pembelian, sama-sama penjualan, terjadi sering, bahkan banyak gitu kan. Jadi supaya dapat dia dikontrol, dibuatlah dia jurnal khusus ya. Kalau di perusahaan dagang ada namanya jurnal khusus. Ini karena frekuensinya terjadinya sangat banyak itu. Ya kan? Nah, yang pertama kemarin jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Saya mau tes dulu deh. Saya mau lihat. Mbak Ratna masih ingat nggak jurnal pembelian itu apa? Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Halo? Mbak Ratna?
Selamat malam Mbak Rini. Jadi gini, ada di sini Mbak Rana, Mbak Vina, dan Mbak Rini. Menurut teman-teman itu jurnal pembelian apa itu? Jurnal pembelian apa? Apa yang maksud dengan jurnal pembelian? Untuk apa itu ada? Iya, benar. Jurnal khusus mencatat transaksi pembelian. Ya. Mbak Rini lagi nyatet nih Mbak Rini. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pembelian. Jadi benar, tapi harus lengkap ya. Jadi jurnal pembelian itu jurnal yang khusus untuk mencatat transaksi pembelian kredit, ya, pembelian kredit, baik itu barang dagangan, baik itu aktiva, ya. Barang dagangan maksudnya yang mau dijual kembali, aktiva itu maksudnya yang dipakai baik itu peralatan ataupun perlengkapan, seperti itu ya. Jadi yang kredit, ya. Biar saya tulis di sini. Setiap transaksi pembelian kredit. Oke. Nah, lanjut. Ini dia kolomnya. Jadi nanti kita akan mengisi ini kolom ini. Ya. Nah, kita langsung ke pencatatan nih ya. Kita lihat langsung ke contohnya aja langsung ya. Nah, ini dia. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Ya, tanggal 1 membeli dengan kredit 400 kg beras dengan harga 3.500 dari Tuan Odi. Ya. Jadi, ini dicatat, ini masuk ke jurnal khusus mana nih teman-teman? Masuk ke jurnal khusus mana itu? Oke. Jadi begini, jurnal khusus itu jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang sama, yang sering terjadi yang sama, ya kan? Transaksi bukan akun ya. Jadi transaksinya apa? Transaksi atau kejadiannya apa gitu. Kejadian itu kan misalnya kejadian kita melakukan pembelian, penjualan, ya kan? Terus melakukan penerimaan kas, melakukan pengeluaran kas, dan yang terakhir memo, ya, ataupun penyesuaian, untuk penyesuaian. Jadi kejadiannya hanya 5. Bedakan itu transaksi atau itu akun. Kalau dia transaksi berarti kejadian. Kejadiannya apa? Baik itu pembelian, baik itu penjualan, baik penerimaan kas,
baik pengeluaran kas, baik penyesuaian gitu ya Mbak Rini ya. Jadi ini membeli dengan kredit, ini kan sudah dikatakan membeli, berarti terjadi pembelian. Jadi saat ada transaksi kayak gini, jadi saat terjadi transaksi seperti ini kan, kita lihat dulu dia masuk ke jurnal khusus mana gitu, dia termasuk kejadian apa gitu. Itu termasuk kejadian apa ini tanggal 1 ini? Tidak Mbak Rini, itu tidak dikas. Jadi yang perlu kita identifikasi atau kita cari tahu itu transaksi itu transaksi apa, kejadian itu kejadian apa, seperti itu dia. Jadi contohnya ya, tanggal 1 ini kan membeli dengan kredit, berarti membeli, berarti ada pembelian, ya kan? Jadi ada pembelian di situ. Berapa yang dibeli? Dikatakan 400 kg dikali harganya 3.500 per kilogram. Jadi A ini, lambang A ini persatuannya ya, persatuan, berarti kalau kilogram per kilogram, seperti itu ya. Jadi berarti dikalikan 400 dikali 3.500, berapa dapatnya? 400 dikali 3.500, berapa hasilnya? Nah, 1.400.000. Jadi kita lihat ya. Jadi sebenarnya gampang. Kita tinggal memasukkan ke kolomnya ya. Lihat di sini. Nah, ini jurnal penjualannya. Nah, kalau yang tanggal 1 ini masuk ke jurnal pembelian. Kita lihat ke jurnal pembelian. Nih. Jadi kan sudah ada kolomnya. Ini kan tanggalnya Desember. Tadi tanggal 1 Tuan Odi keterangannya, ya. Nah, ini karena kita tidak perlu kita buat keterangannya ini pembelian. Tidak perlu karena ini sudah masuk ke jurnal pembelian. Pasti pembelian seperti itu. Jadi transaksi pembeliannya, keterangan ini namanya dari siapa dibeli gitu. Nah, karena dibeli, ada pembelian di situ. Saat kita membeli barang, pasti kita mendapatkan barang. Jadi barang itu yang kalau barangnya itu mau dijual kembali, berarti itu persediaan namanya. Nah, di kolomnya itu sudah langsung ada persediaan. Kenapa? Karena sering terjadi pembelian itu adalah pembelian kredit, persediaan, ya. Nah, makanya langsung dibuat kolomnya 1. Nah, bagaimana kalau dia tidak persediaan? Kalau yang dibeli peralatan tapi tetap kredit, berarti itu masuk jurnal pembelian dong? Iya, itu masuk jurnal pembelian. Itulah dimasukkan di serba-serbi. Misalnya rekeningnya ini, nah rekening itu ya, kalau utang usaha itu masuklah itu ke rekening Mbak. Itulah yang disebut dengan rekening atau akun. Nah, utang usaha, peralatan, perlengkapan, persediaan, itu disebut dengan rekening atau akun. Ya Mbak Rini. Jadi kalau beda dengan transaksi. Kalau transaksi ya kejadian. Kejadian maksudnya apa yang terjadi? Dia melakukan pembelian tanggal 1. Oh, dari kejadian itu, dari transaksi itu akun apa yang berpengaruh? Itu. Akun apa yang berpengaruh, akun apa yang bertambah atau berkurang gitu. Nah, ya itulah yang akunnya atau rekeningnya, pos-posnya seperti itu ya. Rekeningnya persediaanlah bertambah 1.400.000. Nah, karena itu kredit pasti utang usaha. Jadi di kredit itu selalu utang usaha. Rekeningnya utang usaha. Oke? 1.400.000. Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami, Mbak Rini? Oke ya. Jadi sudah jelas ya Mbak Rini ya, yang dimaksud dengan kejadian atau transaksi apa.
dan yang dimaksud dengan akun atau rekening apa. Oke? Kita lanjut. Kita langsung ke transaksi. Kembali ke transaksi yang tadi. Transaksi tanggal 2. Dijual tunai. Dijual tunai. Ya. Jadi kita harus langsung analisis kejadian apa itu, ya kan? Jadi ini kejadian penjualan tunai 200 kg jagung seharga 3.000 per kilogram. Nah, kepada Tuan Andi, ya kan? Yang satu dulu lah ya, yang sampai Tuan Andi ini aja dulu. Nah, dijual tunai 200 kg. Jadi dari transaksi ini termasuk kejadian apa menurut teman-teman? Jadi sering kita tertipu di situ ya. Sering kita di situ. Jadi begini, kita melakukan penjualan, kita jualan gitu ya kan? Kita jualan. Jadi kita jualannya tunai gitu, kontan gitu. Jadi pada saat kejadian itu apa yang terjadi? Nah, saya ulangi ya. Nah, kita anggaplah sekarang ini transaksinya terjadi sekarang, kejadiannya sekarang kan. Saya jual Aqua. Saya jual Aqua, satu botol Aqua itu 2.000, ya kan? Satu botol Aqua itu 2.000. Tapi bayarnya harus cash ya, gitu. Saya kasih nih Aqua, saya jual samamu 2.000, bayarnya cash ya. Nah, menurut teman-teman, pada saat kejadian itu apa yang terjadi? Ini kita berpikirnya akuntansi itu berpikirnya logika aja. Kita realistisnya di sini kalau akuntansi, ya. Jadi kita jual Aqua, kayak kita di pasar atau di mana di toko, kita jual Aqua kontan. Nah, pada saat kita jual Aqua kontan itu apa yang terjadi? Malam Mbak Atun. Nah, itu dia. Benar sekali Mbak Rini. Jadi kan barang kita berkurang, kas kita bertambah. Nah, jadi di sini masuk ke kalau kas bertambah berarti ada penerimaan kas. Jadi kalau ada penjualan tunai, dia masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena intinya di situ, pokoknya di situ penerimaan kas. Lalu dia kan ada melakukan penjualan, kan kita ada jurnal penjualan, pasti teman-teman bertanya seperti itu kan. Jadi jurnal penjualan itu untuk mencatat setiap penjualan baik persediaan maupun aktiva secara kredit. Saya ulangi ya, secara kredit. Nah, itu dia kegunaan jurnal penjualan. Maka dari itu, di sini dia tidak masuk ke jurnal penjualan, melainkan ke jurnal penerimaan kas. Lalu penjualannya dicatat di mana? Seperti itu kan? Kan ada penjualan di situ. Ya kan? Kita lihat ya. Selamat malam Mbak Nuri. Supermoon ya. Supermoon. Full moon. Ya enggak apa-apa lah. Nanti bisa diulangi lagi. Oke? Tapi jangan ditinggal lagi ya Mbak ya.
jangan ditinggal lagi untuk ini menikmati supermoonnya. Oke. Aduh, udah ini konsentrasi saya. Di mana tadi? Oh, kita lihat ke transaksinya ya. Karena kan di sini ada tadi persediaan yang berkurang. Akuanya tadi berkurang. Kita anggap jagungnya aqua berkurang kan? Dan ada penjualan di situ kan? Lalu dicatatnya di mana? Kita lihat format jurnal penjualannya. Ya. Teng deng. Ini dia. Nah, jadi tanggal 2 kan? Kepada keterangan Tuan Chandra. Nah, tadi itu dijual tunai 200 kg seharga 3.000 ke Tuan Andi. Tuan Andi kan? Kita lihat jurnal Oh, bukan di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Hampir saja. Nah, jadi ini dia. Keterangannya langsung dibuat penjualan tunai. Ya, penjualan tunai. Ada bertambah kas. Ya kan, karena kita dapat uang, makanya dia penerimaan kas. Jadi, leadingnya apa namanya ya? Jadi kalau di penerimaan kas itu pokoknya intinya pertambahan kas dia, makanya kasnya sendiri. Dan sering kan kalau kita di penerimaan kas itu kan terjadi potongan penjualan. Kalau potongan penjualan itu berarti yang mau kita bayarkan kan berkurang jadinya. Nah, itu bertambahlah potongan penjualan atau rekening potongan penjualan atau akun potongan penjualan di sini. Ya, dan harga pokok penjualannya. Inilah persediaannya di kredit karena tadi dijual, berarti berkurang. Makanya dia berkurang atau di kredit 280.000. Tadi 200 kali 3.000 600.000 kan? 600.000 kan? Yang ini tanggal 2. Dijual tunai 200 kg jagung senilai 3.000 per kilogram. 3 kali 2 6. Tambah nolnya 5 600.000 kan? 600.000 di jurnal penerimaan kas. Diterima kas 600.000. Pas. Tidak ada potongan penjualan di situ karena tunai. Kemudian harga pokok penjualan ini 280.000. Nah, ini 280.000 berapa barangnya berapa harga modal dari jagung itu ya, dianggap 280.000. Nah, makanya harga modalnya sama dengan harga persediaan yang berkurang ya, lalu dikredit bertambah penjualan 600.000. Nah, kalau dijumlahkan, jadi setiap ada transaksi seperti ini teman-teman, langsung jumlahkan kas dengan debit. Maksudku yang di dalam satu debit itu langsung jumlahkan dan bandingkan dengan yang di dalam satu kredit itu, hasil penjumlahan yang di dalam satu kredit itu apakah balance, sama nilainya atau jumlahnya yang di debit dan yang di kredit. Jadi kalau jumlahkan ini kan 880 kan, 880.000 berarti sama ya, seperti itu ya. Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami? Halo, kurang paham? Mbak Pina kurang paham di mana? Silakan ditanya, Mbak.
Mbak Nuri, ada yang mau ditanyakan? Sedikit paham ya. Mbak Pina tidak pahamnya di mana, Mbak? Oh, yang hasil akhirnya. Sebenarnya bukan ditambahkan, kita hanya mencek aja. Kita harus memastikan bahwa nilai yang didebit sama dengan nilai yang dikredit. Nilai yang didebit itu kan 600 dan 280.000. Kalau ini dijumlahkan berarti 880.000. Nilai yang dikredit berapa? 280.000 persediaan berkurang, penjualannya 16.000 berkurang. Dikredit dia, tapi bukan berkurang, bertambah. Nah, ini bukan permasalahan bertambah dan berkurang. Yang jelasnya di debit dan di kredit itu harus sama jumlahnya, yaitu 880.000 seperti itu. Jadi itu hanya memastikan saja Mbak Tina ya, apakah perjalanan ataupun pencatatannya itu sejauh ini balance atau tidak, seperti itu ya. Sudah jelas? Nah, oke. Kita lihat lagi transaksi yang berikutnya. Tanggal 3 ya. Oh, yang tanggal 2 ini ya. Diterima pelunasan dari Andi atas penjualan bulan yang lalu sebesar 4.500.000 tanpa potongan. Jadi yang tanggal 2 yang poin kedua ini, yang saya blok. Jadi ini dikatakan diterima pelunasan. Jadi coba teman-teman bayangkan, ya kan? Kayak gitu di akuntansi. Bayangkan teman-teman pada kejadian itu. Teman-teman menerima pelunasan. Jadi kejadian itu, transaksi apakah itu? Bayangkan teman-teman menerima pelunasan dari Tuan Andi atas penjualan bulan yang lalu, atas penjualan kredit berarti. Menerima pelunasan. Jadi kejadian apakah itu? Iya, benar sekali. Ya kan? Jadi gitu sistemnya ya. Kalau untuk jurnal itu. Jadi gini Mbak Rini. Kalau di jurnal penerimaan kas itu, ya kas pasti bertambah gitu. Kas pasti bertambah karena dia penerimaan kas. Jadi kalau di jurnal itu kan, di jurnal penerimaan kas itu kan, bukan seperti jurnal umum Mbak. Kas berkurang. Terus maksudnya peralatan bertambah, kas berkurang, nggak seperti itu. Nah, jadi kalau di jurnal penerimaan kas itu semua orang sudah tahu itu kasnya bertambah seperti itu. Yang menjadi kita identifikasi, kita cari tahu dulu pada setiap kejadian itu penerimaan kas atau tidak gitu. Nah, seperti Mbak Vina mengatakan, oh itu penerimaan kas, benar. Mbak Nur, itu penerimaan kas. Nah, jadi kita harus camkan di pikiran kita, dalam setiap kejadian itu kita harus tahu dulu kejadian apakah itu, transaksi apakah itu, pembelian kah, penjualan kah, penerimaan kas kah, pengeluaran kas kah, atau itu untuk penyesuaian. Seperti itu ya Mbak Rini. Nah,
benar sekali itu adalah penerimaan kas dan benar juga kasnya bertambah. Tapi teman-teman, kita harus cari tahu dulu itu kejadian apa, itu transaksi apa. Nah, lalu pencatatannya bagaimana? Kita lihat di kolomnya di sini, di penerimaan kas, ya kan? Tunai, jualan tunai. Ini salah ini ya di modulnya ini. Ini harusnya Tuan Andi. Tuan Andi yang di sini ya, di tanggal 2 juga, tapi ini harusnya lebih turun satu baris ya. Tanggal 2-nya di sini dan ininya Tuan Andinya sejajar dengan tanggal 2 yang nomor 2 ya. Jadi 4.500.000 tadi kan? Iya, benar. Jadi kalau kas di debit itu berarti kasnya bertambah. Lalu kan ini sudah di debit, sudah selesai ini kan? Yang di kreditnya apa? Yang berkurangnya apa gitu. Nah, itu kan penjualan kredit. Nah, kalau terjadi penjualan kredit berarti ada piutang usaha di situ gitu kan. Jadi piutang usaha itulah yang berkurang jadinya kalau kasnya sudah ada. Jadi piutang usahanya digantikan dengan kas. Jadi kasnya dimunculkan, piutang usahanya dihilangkan. Menghilangkannya bagaimana? Karena piutang usaha itu di debit, menghilangkannya ya kita kreditkan. Kebalikannya ya kita minuskan, atau kalau diminuskan maksudnya dikreditkan melawan saldo normalnya. Saldo normalnya di mana? Di debit. Dikreditkanlah dia. Jadi dihilangkanlah piutang usahanya. Kenapa? Karena nggak ada lagi piutangnya kan? Karena sudah dibayar, sudah diganti dengan kas seperti ini. Itulah dia. Makanya kalau jurnal penerimaan kas ini, kenapa akunnya di sini ada kas, di sini potongan penjualan? Karena itu tadi kan sering terjadi sering terjadi kita melakukan penjualan itu dengan termin yang memberikan diskon. Jadi saat kita berikan diskon, pada saat itu kemungkinan si pembeli itu membayarnya lebih awal. Jadi kalau dibayarnya lebih awal, misalnya termin N 2/10, N/30, dapat potongan penjualan 2%. Nah, itulah. Jadi pada saat pelunasan dia sebelum biasanya kalau dia di awal bulan, sebelum tanggal 1 misalnya, dilakukan pelunasan tanggal 7 di sini kan, dia mendapatkan potongan seperti ini. Nah, tapi piutang usahanya tetap, dia tidak berpengaruh akan potongan itu. Gitu. Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami teman-teman? Jadi teman-teman, sebenarnya ini kita harus banyak-banyak latihan ya. Kalau akuntansi ini biar lebih menguasai gitu. Oke? Kita lanjut. Bagaimana ya supaya teman-teman harga pokok atau harga modal, harga berapa barang itu dibeli dulu, itu dia HP, harga pokok ya Mbak Nuri. Nah, dulu kan pas aku belajar akuntansi, aku disuruh gurukunya mengerjakan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, seperti itu ya kan. Jadi tapi memang tidak akan sampai ini sih, tidak sampai langsung 5 gitu kan. Jadi saya mau kasih inilah latihan ke kawan-kawan ya kan. Tidak mungkin bisa langsung
ini langsung dibuat di jurnal, dicatat di jurnal. Kalau belum diidentifikasi, ini transaksi apa, ini transaksi apa. Jadi tadi kita sudah latihan kan, sudah teman-teman sudah benar menjawab yang sampai tanggal 2 ini diterima pelunasan ini sudah benar. Nah, kita latihan aja ya, latihan sekarang ya. Kita mengidentifikasi aja dulu. Kita identifikasi, kita cari tahu setiap transaksi ini ada di sini transaksi sampai tanggal 31. Kita lihat apakah kita sudah berhasil mengidentifikasinya, itu termasuk ke transaksi mana. Itu aja dulu ya. Nah, sekarang latihannya kita buat. Teman-teman ada modul tidak? Ada modul tidak teman-teman? Tidak ada ya. Nah, jadi teman-teman bagaimana ininya ya? Oke, gini aja. Dicatat aja di bukunya. Dicatat tanggal 1 sampai ini. Catat dulu di bukunya. Silakan dicatat di bukunya Desember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, setiap tanggalnya. Saya ini ya, saya bukakan pelan-pelan. Silakan catat di bukunya. Desember 1, Desember 2. Desember 2 itu ada 3 transaksi. Berarti Desember 2, Desember 2A, 2B, dan 2C. Jadi dia satu-satu baris ya. Satu-satu baris dia dibuat. Misalnya seperti ini ya. Saya ketik. Misalnya Desember 1, kemudian Desember 2, atau ya Desember 2, kemudian Desember 2 nya buat titik 2, Desember 2A, Desember 2B, Desember 2C, 2C ya. Nah, kemudian Desember 3. Desember 3 ini ada berapa? Kita lihat. Dibeli kredit jagung dari Tuan Odi 1, dibeli tunai 2, 3. Desember 3.2, saya ini ya. Desember 3A, Desember 3B, Desember 3C. Kemudian Desember 4.2, Desember 4A, Desember 4A, maaf ya, Desember 4B, ya kan. Kemudian tanggal 5 1 sampai tanggal 10 aja nanti, jangan sampai tanggal 30 lah. Tanggal 5 1, Desember 5 berarti. Kemudian Desember 6, 6A langsung, 6A aja langsung ya. Desember 6A, Desember 6B, kemudian Desember 7, 7A, Desember 7B. Sudah banyak sekali tuh ya. Tapi kan tanggal 1, tanggal 2 sudah selesai. 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 aja. Nah, jadi
Jadi silakan ini ditulis di bukunya. Mulai dari Desember 3 aja. Dari Desember 3 sampai Desember 7. Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti ada 10 transaksi. Oke. Halo teman-teman, masih di situ kah? Sudah ngantuk? Ya. Jadi ada 10 ya. Silahkan jadi bagaimana caranya? Jadi begini, seperti yang tadi saya instruksikan. Jadi misalnya kan, yang tanggal 3 ini kan, dibeli dengan kredit 300 kg jagung. Satuannya 1.500 dari Tuan Odi. Nah, beli kredit berarti beli kredit jagung. Beli kredit jagung berarti ini terjadi. Nah, kejadian apakah itu? Itu ajanya, gampangnya. Ya kan? Atau kuis aja ya, biar seru ya, biar nambah nilai ya. Oke, kuis kalau gitu. Yang tanggal 3, 3A. Yang 3A ini dibeli dengan kredit 300 kg jagung. Satuannya 1.500. Itu termasuk kejadian apakah itu? Ayo. Bayangkan beli kredit. Itu kata kuncinya. Kejadian apakah itu? Iya, benar. Berarti nilainya didapatkan oleh Mbak Pina. Kemudian yang nomor mengenai pencatatannya nanti aja setelah kita selesai kuis atau pertemuan berikutnya aja ya. Mbak Pina ya. Jurnal pembelian. Itu yang iya, Mbak Nuri. Oke, benar. Satu orang lagi. Jadi setiap kuis itu ada 3 orang. Ayo satu orang lagi. Aduh, atau sudah pada tidur yang lainnya. Yang sisa cuma Mbak Atun. Mbak Atun kemana ini Mbak Atun? Mbak Rina? Mbak Rina belum tidur kan Mbak? Udah tidur kali ya? Tinggal 5 watt. Oke. Ya. Kita karena terlalu ini tadi ya. Terlalu malam mulainya ya. Oke deh, kalau gitu kita selesai nanti 11.30 aja ya. Sekarang kan udah 11.26. Satu kuis lagi lah. Oke, satu kuis lagi. Yang ini dia.
Yang 3 bagian B. Dibeli tunai perlengkapan dari toko Asia senilai 300.000. Nah, kita beli tunai. Beli perlengkapan. Nah, itu termasuk kejadian apakah itu? Beli tunai. Yang masuk pembelian tadi adalah pembelian kredit. Kurang tepat, tidak. Pembelian kas. Ayo Mbak Nur. Kok ada pembelian kas? Jadi kita gini, aku beli pulpen kan? Jadi apa yang terjadi pada saat aku beli pulpen itu? Iya, benar sekali, itu jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas, bukan pembelian kas ya Mbak Nur ya. Efek ngantuk kayaknya ini Mbak Nur. Oke. Mbak Vina masih semangat aja nih. Kawan-kawan yang lain sudah pada ngantuk. Oke, hati pengeluaran kas ya. Mbak Vina. Satu kuis lagi ya, kita selesaikan yang nomor 3 ya. Mbak Nuri masih sanggup? Satu lagi ya, kita selesaikan yang nomor 3. Dibayar utang kepada Tuan Harno tanpa potongan. Dibayar hutang. Nah, itu dibayar hutang itu berarti kita bayar hutang. Itu kejadian apa? Itu transaksi apa? Bayar hutang. Apa yang terjadi saat itu? Ayo Mbak Nuri, Mbak Vina, bayar hutang. Hutang tahu nggak Mbak? Itu sesuatu yang harus kita bayar. Kalau kita bayar, kita kan memberikan sesuatu. Iya, itu pengeluaran kas. Iya, itu ya. Oke. Ya, pengeluaran kas. KAS ya Mbak Nuria, bukan kas. Kas itu unik atau gimana? Iya. Oke, jadi gini ya. Kita ini maunya kalau hari Rabu ada kelas tidak ya? Atau hari Minggu lah. Hari Minggu bisa nggak kita masuk teman-teman? Bisa tidak? Biar kita ini masuknya lebih awal, jadi masih segar nanti. Jadi ini lebih ludah. Bisa tidak masuk hari Minggu? Teman-teman sudah ada jadwal belum? Sabtu sore saya tidak bisa. Sabtu sore saya ada kerjaan ini, ada kerja part time gitu. Hari Minggunya? Kalau hari Minggunya bagaimana Mbak? Atau hari Rabu malam? Besok juga boleh. Oh, yaudah. Dan kalau gitu, biar aku ini ya. Nanti kabarin aja ya, biar kita usahakan masuk hari Rabu ya. Bahasa Indo. Oh. Oke, nanti kalau apa nanti saya hubungi langsung tutornya ya. Siapa tahu nanti ibu itu masuk di hari Sabtu sore, saya masuk hari Rabu ya. Oke. Kalau gitu selamat beristirahat lah teman-teman ya. Nanti kalau apa, itu tadi ada kita di awal-awal itu seru banget itu, nanti direview lagi nih videonya ya. Jadi mungkin
karena masih ngantuk sekarang kurang bisa dipahami. Kalau udah nggak ngantuk bisa dipahami. Oke? Selamat beristirahat. Wan An, semangat terus belajarnya ya. Ya. Terima kasih kembali Mbak Pina.